Di awal cerita, seekor First Class Danger Beast menyerang dua orang, tetapi mereka diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Tatsumi. Dengan mudah, Tatsumi mengalahkan makhluk itu dan memperkenalkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa ia sedang menuju ke ibu kota untuk membuat nama besar. Namun, kedua pria itu memperingatkan bahwa ibu kota bukanlah tempat bahagia. Di sana ada orang-orang yang lebih berbahaya daripada monster. Tatsumi menjawab dengan penuh percaya diri bahwa ia akan baik-baik saja. Sesampainya di ibu kota, Tatsumi segera mendaftar untuk bergabung dengan tentara, tetapi ia diberitahu bahwa ia harus memulai dari pangkat rendah. Tatsumi merasa tidak puas dan mengatakan bahwa keahliannya sangat luar biasa sehingga ia seharusnya langsung menjadi perwira komandan. Namun, ia diusir dengan kasar. Saat itu, seorang wanita bernama Leon mendekatinya dan menawarkan bantuan agar Tatsumi bisa bergabung dengan tentara lebih cepat. Sebagai imbalannya, Tatsumi harus mentraktirnya makan. Tatsumi membawa Leon makan siang, dan Leon mengaku mengenal seseorang di militer yang bisa membantunya, tetapi ia harus memberikan uang suap. Tatsumi memberikan uang yang ia dapatkan dari membunuh Danger Beast. Leon mengambil uang itu dan pergi, mengatakan bahwa ia akan segera kembali setelah mengurus segalanya. Namun, hingga malam hari, Leon tidak kembali. Pemilik toko memberitahu Tatsumi bahwa ia telah ditipu. Tatsumi sangat marah kepada Leon, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak punya uang, ia tidur di jalan. Saat itu, seorang wanita bernama Arya datang untuk membantu dan menawarkan tempat tinggal di rumahnya. Awalnya Tatsumi ragu, tetapi Arya terlihat tulus. Ketika ayah Arya bertanya tentang asal-usulnya, Tatsumi menjelaskan bahwa ia datang ke ibu kota bersama dua temannya, Iyasu dan Sayo, dengan harapan bisa menghasilkan banyak uang untuk memperbaiki kondisi desanya. Namun, mereka diserang oleh bandit di perjalanan, dan ketiganya terpisah. Tatsumi yakin bahwa teman-temannya kuat dan mampu bertahan. Ayah Arya berjanji akan menggunakan koneksinya di militer untuk menemukan Iyasu dan Sayo, membuat Tatsumi sangat senang. Keesokan harinya, Tatsumi pergi berbelanja bersama Arya dan mengetahui tentang Imperial Palace di ibu kota. Ia juga diberitahu bahwa Kaisar masih anak-anak dan semua keputusan dikendalikan oleh Perdana Menteri. Tatsumi juga mendengar tentang kelompok pembunuh bernama Night Raid, yang menargetkan pejabat tinggi dan kelas atas di ibu kota. Pada malam harinya, rumah keluarga Arya diserang oleh seorang wanita dari Night Raid. Ibunya dibunuh dengan kejam, dan Tatsumi terbangun karena suara tersebut. Ia melihat dari jendela bahwa Night Raid telah membantai semua penjaga. Ayah Arya juga dibunuh oleh seorang anggota Night Raid, yang ternyata adalah Leon. Tatsumi, yang sangat marah dan bingung, berusaha melindungi Arya, tetapi seorang wanita bernama Akame menyerangnya. Tatsumi mencoba melawan, tetapi Akame dengan mudah mengalahkannya. Namun, patung dewa kecil yang diberikan oleh kepala desanya menyelamatkan nyawa Tatsumi. Leon, yang mengamati dari jauh, menghentikan Akame dan mengatakan bahwa ia berutang budi kepada Tatsumi. Meskipun Tatsumi masih marah kepada Leon, ia terkejut saat mengetahui kebenaran tentang keluarga Arya. Mereka sebenarnya adalah orang jahat yang menyiksa dan membunuh orang-orang seperti teman-teman Tatsumi. Tatsumi akhirnya bergabung dengan Night Raid untuk melawan ketidakadilan di ibu kota. Rahasia itu terungkap bahwa mereka membawa orang-orang dari pedesaan ke tempat ini dengan dalih membantu, tetapi kemudian menyiksa dan membunuh mereka. Di antara para korban, Tatsumi melihat dua temannya, Sayo dan Iyasu. Iyasu, yang masih hidup meski dalam kondisi kritis, menceritakan bahwa mereka juga dibawa ke tempat itu dengan alasan bantuan. Setelah dibuat pingsan, mereka disiksa, yang menyebabkan kematian Sayo. Arya menunjukkan wajah aslinya dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah sampah desa, yang pantas mendapatkan nasib seperti itu. Ketika Arya hendak membunuh Tatsumi dengan pedangnya, Tatsumi berhasil melawan dan membunuh Arya dengan pedangnya sendiri. Namun, kondisi Iyasu semakin memburuk. Akame memberitahu bahwa Iyasu tidak dapat diselamatkan karena ia telah diracuni dengan obat-obatan. Sebelum meninggal, Iyasu mengatakan bahwa Sayo tidak pernah menyerah sampai akhir, dan keberanian itulah yang membuatnya bertahan sejauh ini. Setelah mengatakan itu, Iyasu meninggal dunia. Setelahnya, Akame hendak pergi, tetapi Leon menyarankan agar Tatsumi ikut dengan mereka karena ia memiliki keberanian, keterampilan, dan potensi untuk membantu mereka. Leon dan Akame membawa Tatsumi ke markas mereka dan mengatakan bahwa mulai sekarang, ia adalah bagian dari tim mereka. Tatsumi awalnya menolak, tetapi Akame mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan karena Leon selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Leon menyerahkan senjata lapis baja kepada Tatsumi untuk digunakan. Keesokan harinya, Tatsumi duduk di dekat makam teman-temannya, mengenang mereka. Leon datang dan bertanya apakah ia sudah memutuskan untuk bergabung. Tatsumi masih ragu. Leon lalu membawanya bertemu anggota tim lainnya.
Mereka pertama kali bertemu Shelley, yang bercanda bahwa jika Tatsumi tidak bergabung, mereka harus membunuhnya karena ia tahu keberadaan markas mereka. Kemudian Mine, anggota lain, datang dan dengan nada arogan mengatakan bahwa Tatsumi tidak berada di level mereka. Leon menjelaskan bahwa Mine memang selalu bicara seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Setelah itu, Tatsumi diperkenalkan kepada Bulat, pria berotot dengan kemampuan luar biasa. Tatsumi sangat mengagumi kemampuan Bulat, tetapi kemudian mengetahui bahwa Bulat adalah seorang tidal lurus. Selanjutnya, ia bertemu Lubok, anggota yang dikenal suka menggoda wanita. Tatsumi menyaksikan Leon menghukum Lubok karena mengintipnya saat mandi, dengan cara mematahkan jarinya. Leon kemudian membawa Tatsumi menemui Akame, yang sedang memakan burung iblis yang baru saja ia bunuh. Di sana juga hadir Najenda, pemimpin Night Raid, yang memarahi Leon karena terlambat kembali dari misi terakhirnya. Leon menjelaskan kepada Najenda bahwa ia percaya Tatsumi memiliki potensi untuk menjadi anggota yang berguna. Najenda memanggil semua anggota untuk memutuskan nasib Tatsumi. Ketika Tatsumi bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak bergabung, Najenda menjelaskan bahwa mereka tidak akan membunuhnya, tetapi akan memberinya tugas lain. Tatsumi kemudian menceritakan bahwa ia datang ke ibu kota untuk mencari uang demi membantu desanya keluar dari kemiskinan. Bulat menjelaskan bahwa kemiskinan di desa seperti miliknya disebabkan oleh korupsi di ibu kota, dan masalah itu tidak akan terselesaikan tanpa perubahan besar. Bulat, yang sebelumnya dia dulunya adalah seorang prajurit, tetapi setelah mengetahui kebenaran, dia bergabung dengan Night Raid. Tatsumi mengatakan bahwa membunuh beberapa orang jahat tidak akan mengubah dunia. Namun, Night Raid tidak pernah membantu desanya. Najenda menjelaskan bahwa pasukan revolusioner telah berdiri melawan kekaisaran, tetapi mereka membutuhkan tim rahasia untuk misi kecil seperti mengumpulkan informasi atau membunuh seseorang. Night Raid adalah tim rahasia itu. Meskipun mereka masih kecil sekarang, di masa depan mereka akan melakukan banyak tugas besar, yang pada akhirnya akan membawa kelahiran kembali negara ini di mana segalanya akan menjadi baik. Tatsumi merasa senang mendengar ini dan berkata, "Jadi kami adalah pahlawan pembunuh yang berjuang untuk keadilan? Ini pasti sangat menyenangkan." Namun, semua orang mulai tertawa kepadanya, kecuali Akame. Leon menjelaskan bahwa apapun yang dia pikirkan, mereka tetaplah pembunuh, dan jika mereka tertangkap, mereka akan dieksekusi tanpa bisa berkata apa-apa. Najenda menambahkan bahwa semua anggota memiliki alasan masing-masing untuk bertarung. Tatsumi kemudian bertanya, "Jika saya bekerja keras, apakah saya akan mendapatkan hasilnya?" Najenda menjawab, "Tentu saja, kamu bisa menyelamatkan desamu." Tetapi Mine menambahkan, "Namun, bisa saja kamu tidak pernah kembali ke desa." Tatsumi berkata, "Tidak masalah. Selama desaku baik-baik saja, aku tidak peduli." Tatsumi kemudian bergabung dengan Night Raid, dan pelatihannya diberikan oleh Najenda dan Akame. Namun, jika Tatsumi tidak belajar apapun, dia akan dibunuh. Keesokan harinya, Akame dan Tatsumi memasak sarapan untuk semua orang, karena Akame bertanggung jawab atas makanan di markas. Setelah sarapan, Bulat, Lubok, Shelley, dan Mine pergi untuk misi darurat, sementara Tatsumi pergi memancing dengan Akame. Tapi sepanjang hari, dia hanya berhasil menangkap 2 ikan. Saat makan malam, Leon memberitahu mereka tentang target berikutnya, yaitu Ogre dari polisi kekaisaran dan seorang pedagang minyak bernama Gamma. Gamma secara rutin mengirim uang kepada Ogre. Jadi, setiap kali Gamma melakukan kejahatan, dia menyalahkan orang tak bersalah. Korban kali ini adalah tunangan seorang wanita yang meminta Night Raid untuk menghabisi mereka. Leon juga telah memverifikasi hal ini sendiri. Leon menjelaskan bahwa membunuh Gamma akan mudah, tetapi Ogre adalah seorang pendekar pedang yang sangat terampil dan tidak pernah sendirian saat bertugas. Namun, saat dia tidak bertugas, dia biasanya menerima uang dari Gamma di kamarnya dan kemudian pergi minum di jalan utama. Karena akan masuk dalam daftar buronan, dia tidak bisa pergi, sehingga Leon memutuskan untuk pergi bersama Tatsumi. Namun, Akame merasa Tatsumi tidak akan mampu melakukan tugas ini karena membunuh seseorang tanpa ragu bukanlah hal yang mudah. Tatsumi bersikeras dia bisa melakukannya, karena semakin lama mereka menunda, semakin banyak orang tak bersalah yang akan menderita. Najenda akhirnya memberikan persetujuan dan mengatakan bahwa Leon akan membunuh Gamma, sementara Tatsumi akan membunuh Ogre. Sebelum mereka pergi, Akame memberitahu Tatsumi bahwa dia belum menjadi pembunuh sejati sampai dia berhasil menyelesaikan misi dan melaporkannya kembali. Jika dia sombong sebelum itu, kematiannya pasti. Tatsumi merenungkan ini, Leon berkata bahwa dia akan menyelesaikan misi dan akan mendapatkan rasa hormat dari semua orang di sini. Kemudian Leon membawa Tatsumi ke jalan utama. Namun, Tatsumi masih terus memikirkan tentang Akame. Oleh karena itu,
Leon mulai menceritakan masa lalu Akame. Ketika Akame dan adiknya masih kecil, mereka dibeli oleh kekaisaran dan mulai dilatih sebagai pembunuh bersama banyak anak lainnya. Dalam sebuah misi, Akame bertemu dengan Najenda, dan ketika dia mengetahui kebenarannya, dia memutuskan untuk bergabung dengan Night Raid. Namun, hingga saat ini, sebagian besar teman-temannya telah gugur. Dalam adegan berikutnya, Akame dan Leon dengan mudah mengalahkan Camilla. Kini giliran Tatsumi. Tatsumi terlebih dahulu berbicara kepada Ogre dan membawanya ke sisi lain untuk mengalihkan perhatian. Dia mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan tentara. Ogre merespons, "Saya sudah menduga itu, pergilah ke barak dan ajukan lamaranmu." Saat Ogre berbalik, Tatsumi dengan cepat menghunus pedangnya. Namun, Ogre sudah mengetahuinya, tetapi Tatsumi menyerang dengan kecepatan tinggi sehingga Ogre tidak dapat menghentikannya. Tatsumi berpikir bahwa dia telah berhasil membunuh Ogre, tetapi ternyata tidak. Ogre melakukan serangan balik yang tidak bisa Tatsumi tangkis. Ogre kemudian menyadari bahwa Tatsumi adalah anggota Night Raid dan juga mengetahui siapa wanita yang mengirim Tatsumi untuk membunuhnya. Ogre berkata, "Setelah aku membunuhmu, aku akan menangkap wanita itu dan memenjarakan seluruh keluarganya. Aku akan membunuh keluarganya di depannya." Kata-kata itu membuat Tatsumi merasa sangat jijik dan marah. Tatsumi berhasil mengalahkan Ogre dan melaporkan semuanya kepada Akame. Dia berkata kepada Akame, "Lihatlah, betapa kuatnya aku. Aku bisa melakukan apa saja." Namun, Akame segera memeriksa tubuh Tatsumi karena sebelumnya salah satu temannya mengalami hal yang sama. Dia berhasil membunuh lawannya tetapi tidak menyadari bahwa dirinya diracun, yang akhirnya menyebabkan kematian. Untungnya, Akame merasa lega bahwa Tatsumi baik-baik saja. Leon mengatakan bahwa alasan Akame sangat tegas sebelumnya adalah karena dia tidak ingin Tatsumi terbunuh. Semua ini adalah bagian dari pelatihan Tatsumi. Tatsumi kemudian meminta maaf kepada Akame karena telah salah paham. Najenda mengatakan bahwa selanjutnya Tatsumi akan berlatih di bawah bimbingan Mine. Keesokan harinya, mereka semua pergi dalam sebuah misi karena ada penyusup di dekat tempat persembunyian mereka. Bulat berkata kepada Tatsumi untuk menikmati medan pertempuran karena dia masih sangat baru. Bulat juga berkata, "Kau bisa memanggilku kakak atau tampan." Tatsumi menjawab, "Kakak saja sudah cukup." Dalam kegembiraannya, Bulat menunjukkan relik imperialnya, Incursio, yang sangat disukai oleh Tatsumi. Di sisi lain, 3 penyusup berhasil dikalahkan oleh Akame. Namun, ada satu penyusup yang berhasil maju lebih jauh, tetapi Mine berhasil menembaknya dari jarak jauh. Ketika salah satu penyusup mencoba menyerang Mine, Shelley berhasil membunuhnya. Sementara itu, Leon dan Lubok juga berhasil mengalahkan masing-masing satu musuh. Tatsumi sendiri berhasil mengalahkan 2 penyusup. Bulat bahkan berhasil mengalahkan 7 musuh sekaligus, membuat Tatsumi menyadari betapa kuatnya Night Raid. Keesokan harinya, Tatsumi menunggu Mine karena hari itu dia akan berlatih di bawah bimbingannya. Namun, Mine belum juga muncul. Shelley memberitahu bahwa Mine biasanya bangun sangat terlambat dan menawarkan diri untuk membangunkannya. Namun, Najenda mengatakan bahwa Tatsumi sendiri yang harus membangunkannya karena hari itu dia adalah bawahan Mine. Tatsumi masuk ke kamar Mine pada waktu yang salah ketika Mine sedang berganti pakaian. Mine yang marah menyerang Tatsumi, tetapi Tatsumi berhasil menghindar. Setelah itu, Mine memarahinya karena masuk tanpa izin. Kemudian mereka pergi ke pasar. Tatsumi menyadari bahwa orang-orang di sana tampak tidak bahagia. Negara tersebut sedang mengalami kemerosotan ekonomi, dan banyak orang hidup dalam kemiskinan. Seorang gadis terlihat diganggu oleh seseorang, tetapi Mine dan Tatsumi memberi pelajaran kepada mereka dan mengusir mereka. Gadis kecil itu berterima kasih, tetapi Mine mengatakan, "Jangan berterima kasih, belajarlah melindungi dirimu sendiri." Tatsumi kemudian bertanya apakah aman bagi mereka untuk berkeliaran di tempat terbuka seperti itu. Mine menjawab, "Jangan khawatir, karena tidak ada yang mengenal kita." Hanya keempat anggota Night Raid yang dikenali, yaitu Akame, Lubok, Shelley, dan Bulat. Bulat dulu terlihat seperti itu, tetapi setelah bergabung dengan Night Raid, dia mengubah penampilannya. Setelah itu, Mine pergi berbelanja, dan Tatsumi hanya membawa tas belanjaannya sepanjang hari. Setelah selesai, Mine berkata bahwa misi hari ini telah selesai. Tatsumi bertanya, "Bagaimana ini bisa menjadi pelatihan?" Mine menjawab, "Aku yang memimpin di sini, jadi apapun yang aku katakan harus dilakukan." Saat itu, mereka mendengar suara keributan yang ternyata adalah eksekusi publik, yang merupakan hal biasa di sana. Perdana Menteri tidak menyisakan siapapun yang menentangnya, dan seperti yang kita tahu, dia mengendalikan segalanya dari belakang. Tatsumi berpikir, siapa sebenarnya Perdana Menteri ini? Kemudian,
Kita melihat kaisar yang memberikan hukuman kepada salah satu menterinya karena berbicara menentang kebijakan pemerintah. Semua itu dikendalikan oleh Perdana Menteri dari balik layar dengan memanipulasi kaisar. Malam itu, Perdana Menteri memberikan perintah untuk membunuh salah satu kerabatnya, Youkan, yang menggunakan namanya untuk menculik dan membunuh gadis-gadis. 5 pengawalnya juga bersalah, jadi mereka semua harus dibunuh. Karena misi ini sangat penting, Najenda mengirim semua orang, termasuk Mine dan Tatsumi, sebagai tim. Ketika Tatsumi bertanya, Mine menjelaskan bahwa senjatanya, Pumpkin, semakin kuat dalam situasi yang sulit. Mine adalah seorang penembak jitu ulung, dan ketika Youkan keluar, dia menembaknya hingga tewas. Namun, begitu Youkan terbunuh, para pengawalnya keluar mencari pembunuh karena jika tidak menemukan pelakunya, Perdana Menteri akan membunuh mereka. Para pengawal menemukan tim Night Raid, termasuk Mine dan Tatsumi. Mine mengatakan bahwa para pengawal itu telah dilatih di kuil seni bela diri terbaik kekaisaran, Kokengi, sehingga sulit untuk mengalahkan mereka. Tatsumi berpikir, pasti ada sesuatu di masa lalunya yang membuatnya sangat marah kepada orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Mine kemudian menceritakan bahwa dia tumbuh di dekat perbatasan barat kekaisaran, dan karena dia berdarah campuran, orang-orang memandang rendah dirinya. Namun, tentara revolusioner mulai merekrut orang asing dari barat, dan Mine bergabung. Setelah kekaisaran baru terbentuk dan konsep perbatasan dihapus, tidak akan ada diskriminasi lagi. Sebagai pengungsi, dia sekarang menjadi bagian dari Night Raid dan bertekad menjadi kaya suatu hari nanti. Sementara itu, anggota lain telah mengalahkan 4 pengawal, tetapi mereka sadar bahwa masih ada 1 pengawal lagi. Mine dan Tatsumi tiba di tempat yang seharusnya menjadi titik pertemuan setelah menyelesaikan misi. Namun, pengawal terakhir menyerang Mine. Tatsumi segera menyelamatkannya dengan mendorong Mine ke samping. Pengawal itu mulai berbicara diceritakan bahwa sebelumnya dia adalah seorang guru di kuil Kokenji, tetapi kemudian dia menjadi seorang penjaga. Setelah itu, dia menyerang Mine, tetapi Tatsumi berhasil menangkapnya. Tatsumi memerintahkan Mine untuk menembak karena dia sangat percaya pada kemampuan menembak Mine. Mine pun menyerang dan membunuh penjaga tersebut. Melihat keberanian Tatsumi, Mine menyetujui bahwa Tatsumi bisa tetap berada di Night Raid. Namun, Dasume sangat marah karena dia hampir saja mati akibat serangan Mine. Ketika anggota Night Raid lainnya tiba di tempat kejadian, mereka melihat pertengkaran antara Dasume dan Tatsumi. Sementara itu, di kota, kita melihat seorang pria yang sedang memperhatikan poster buronan Night Raid. Ketika 2 polisi mencoba menghentikannya, dia membunuh mereka dengan memenggal kepala mereka. Pria itu mengatakan bahwa dia sangat senang berada di sana karena dia bisa membunuh sebanyak mungkin orang. Selama 2 hingga 3 malam berikutnya, dia terus membunuh orang, terutama dengan cara memenggal kepala mereka. Namun, Night Raid mengetahui hal ini. Keesokan harinya, kita melihat Tatsumi yang berlatih keras dengan bullet yang melatihnya. Akame kemudian datang dan mengajaknya untuk membuat sarapan. Setelah sarapan, Tatsumi menyadari bahwa Shele dan Mine belum turun karena mereka berdua tidur hingga larut malam. Akame pun memakan makanan mereka. Di sisi lain, Najenda bertemu dengan seorang prajurit yang merupakan satu-satunya yang selamat dari timnya. Dia memberikan daftar nama orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan. Pada malam hari, Najenda memberitahu mereka tentang misi baru, yaitu menangkap pria bernama Zhang the Executioner. Pria ini dikenal karena setiap orang yang keluar di malam hari akan dibunuh olehnya. Zhang dulunya bekerja di penjara besar di ibu kota sebagai eksekutor, yang memenggal kepala orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Namun, setelah bertahun-tahun memenggal kepala orang, dia menjadi kecanduan. Karena dia tidak bisa membunuh lagi di penjara, dia memutuskan untuk keluar dan mulai membunuh orang di luar. Namun, dia sempat menghilang sebelum akhirnya muncul kembali. Tatsumi mengatakan bahwa mereka harus segera membunuhnya, tetapi Bulat menghentikannya. Bulat menjelaskan bahwa sebelum Zhang melarikan diri, dia mencuri relik kekaisaran Waton, sehingga mereka harus berhati-hati karena mereka tidak tahu kekuatan relik tersebut. Tatsumi kemudian bertanya apa itu relik kekaisaran. Najenda menjelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu, pendiri kekaisaran menciptakan senjata dan armor untuk melindungi kekaisaran karena mereka tidak bisa hidup selamanya. Material untuk relik ini dikumpulkan dari logam langka dan makhluk berbahaya, lalu para alkemis terbaik menciptakannya. Total ada 48 relik yang dibuat, dan tidak ada lagi yang bisa dibuat sekarang. Relik-relik ini sangat kuat. Beberapa bahkan memiliki kekuatan setara ribuan orang. Namun, 500 tahun yang lalu, saat perang sipil terjadi, setengah dari relik-relik tersebut hilang. Relik milik Akame disebut One Cut Killer, Murasame, pedang yang memiliki racun mematikan yang memastikan kematian bagi siapapun yang terkena. Relik milik Leon adalah Lionelle,
yang meningkatkan kemampuan fisiknya secara signifikan. Relik Mine adalah Pumpkin, yang kekuatannya meningkat seiring dengan bahaya yang dihadapi penggunanya. Relik peluru akan semakin kuat, terutama untuk relik di kalangan Curcio yang memiliki pertahanan sangat tinggi. Sedangkan relik labu adalah Kraul, yang terbuat dari logam tahan lama. Relik ini bisa mendeteksi jebakan dan musuh dari jarak jauh, serta digunakan untuk membunuh. Lalu ada relik Sel, Extus, yang dapat memotong semua benda non-logam, serta berguna untuk pertahanan. Beberapa relik memiliki kemampuan tersembunyi, seperti membuat pengguna menjadi tak terlihat untuk sementara waktu. Namun, satu hal yang selalu terjadi, ketika dua pengguna relik bertarung, salah satunya pasti akan mati. Saat ini, target mereka adalah Zhang, seorang pengguna relik. Tatsumi bertanya apakah dia juga akan mendapatkan relik, dan Naja mengatakan bahwa jika ada relik yang dibuat untuknya, maka dia akan mendapatkannya. Setelah itu, semua orang berangkat untuk memburu Zhang, karena Zhang hanya berburu di malam hari. Polisi Impel juga sedang berpatroli di malam itu untuk menangkapnya. Ketika Tatsumi bertanya, Akame menjelaskan bahwa pedang Zhang memiliki kelemahan. Kutukannya tidak akan aktif sampai pedangnya berhasil melukai kulit lawan. Hal ini membuat orang seperti Bullet menjadi masalah besar baginya. Karena itu, Amak tidak sepenuhnya mengandalkan pedangnya. Kemudian kita melihat Zhang berdiri di atas gedung tinggi, mengamati segala sesuatu. Dengan reliknya, dia bisa melihat hingga jarak yang sangat jauh. Zhang memutuskan untuk memburu Tatsumi, karena dia melihat semangat di mata Tatsumi untuk menjalankan tugasnya. Beberapa saat kemudian, ketika Tatsumi pergi ke sisi lain untuk buang air kecil, dia melihat Sayu. Tatsumi mengikuti Sayu, tetapi Akame menjadi gelisah karena Tatsumi menghilang. Sementara itu, Tatsumi terus mengikuti Sayu hingga ke tempat yang sangat jauh. Ketika dia akhirnya menemukan Sayu, dia memeluknya dan berkata bahwa dia sangat senang karena Sayu masih hidup. Namun, ternyata itu bukan Sayu, melainkan Zhang. Tatsumi segera bersiap untuk bertarung dengan Zhang, tetapi dia menyadari bahwa Zhang bisa membaca pikiran, yang merupakan kemampuan kedua dari 5 kemampuannya. Tanpa membuang waktu, Tatsumi melancarkan serangan, tetapi Zhang, yang dapat membaca pikiran, dengan mudah menghindari serangan itu dan melakukan serangan balik. Zhang tampak siap untuk memenggal kepala Tatsumi, tetapi Tatsumi tidak menyerah. Dia terus menyerang, meskipun tidak ada hasil yang signifikan, dan dia semakin terluka. Zhang mengatakan bahwa dia menyukai orang seperti Tatsumi yang tidak pernah menyerah, dan dia ingin melihat orang seperti itu memohon belas kasihan. Namun, Tatsumi menjawab bahwa dia tidak akan pernah memohon belas kasihan kepada siapapun. Dalam serangan terakhirnya, Tatsumi memberikan seluruh tenaganya dan berhasil memberikan luka pada Zhang. Namun, Tatsumi juga terluka, meskipun tidak fatal. Dia mengatakan kepada Zhang bahwa dirinya adalah seorang master eksekutor. Tetapi sampai sekarang Zhang belum berhasil membunuhnya. Mendengar itu, Zhang marah dan menyerang, tetapi Akame muncul di tengah pertarungan untuk menyelamatkan Tatsumi. Akame berkata kepada Tatsumi untuk bersabar, karena dia akan membunuh Zhang dan menyembuhkan Tatsumi setelahnya. Zhang memeriksa dengan reliknya untuk memastikan bahwa tidak ada senjata tersembunyi, yang merupakan salah satu kemampuan reliknya. Tatsumi kemudian memberitahu Akame bahwa Zhang bisa membaca pikiran. Akame menjawab bahwa itu tidak masalah, karena meskipun Zhang tahu serangannya, dia tidak akan bisa menghentikannya jika serangan itu tidak bisa dihindari. Dia menyerang Akame dan keduanya bertarung dengan kekuatan yang hampir seimbang. Namun, karena Zhang tahu serangan apa yang akan digunakan oleh Akame, dia memiliki sedikit keunggulan. Kemudian, Zhang bertanya kepada Akame, "Apakah kamu mendengar suara-suara? Bagaimana kamu menghadapinya?" Ketika aku diam, suara-suara itu terdengar semakin keras. Orang-orang yang telah kubunuh memanggilku ke neraka. Zhang mengungkapkan bahwa selama bekerja sebagai pemburu, suara-suara itu mulai terdengar, dan intensitasnya semakin meningkat. Karena itulah dia memakai headset agar tidak mendengar suara-suara itu. Selain itu, dia membunuh orang lain untuk mengurangi suara-suara tersebut. Zhang kemudian menggunakan kemampuan ilusionisnya dan berubah menjadi seorang gadis bernama Chrome. Ini adalah salah satu kekuatannya, di mana dia bisa berubah menjadi orang yang dekat dengan targetnya untuk membuat targetnya ragu menyerang. Inilah mengapa Tatsumi melihat Sayo, karena Zhang sangat dekat dengannya. Tatsumi berteriak dari belakang, "Akame, bangun! Itu hanya ilusi." Tapi Zhang berkata, tidak ada gunanya. Saat dia akan menyerang, Akame menyerangnya terlebih dahulu, membuat Zhang sangat terkejut. Akame berkata, "Aku mencintainya begitu dalam sehingga memberinya kematian yang mudah." Akame kemudian mencoba membunuh Zhang, tetapi Zhang tidak menyerah dan terus menyerang karena dia tahu apa yang akan dilakukan Akame. Namun, Zhang tidak dapat mengimbangi kecepatan Akame, dan pedangnya patah.
Akame menghabisinya dengan tebasan terakhir, membunuh Zhang. Akame berkata, sekarang tidak ada suara lagi yang akan mengganggumu. Dan itu terjadi. Zhang mengucapkan terima kasih kepada Akame. Keesokan harinya, Tatsumi duduk di dekat makam Graf dan berdoa. Akame datang, dan Tatsumi bertanya, siapa gadis yang kemarin itu? Akame menjawab, nanti, saat waktunya tiba, aku akan memberitahumu semuanya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Tatsumi bermimpi tentang Sayo dan Ieyasu lagi. Ketika dia bangun, dia melihat Sally tidur di kamarnya, karena hari itu dia akan berlatih di bawah bimbingan Sally. Saat sarapan, Low Box khawatir apakah Tatsumi akan baik-baik saja bersama Sally. Naja berkata, jangan khawatir. Dia sangat baik dengan wanita yang lebih tua. Bisa dibilang, dia adalah seorang perayu wanita sejati. Dalam adegan berikutnya, Tatsumi sedang berlatih meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan baju zirah berat. Sally sangat memperhatikannya karena dia tidak memiliki tugas lain. Tidak seperti Akame yang bertugas memasak. Akame sering merusak tugas apapun yang dia lakukan. Tatsumi kemudian bertanya kepada Sally, mengapa kamu memutuskan menjadi seorang asasin? Sally menjawab dia tumbuh besar di daerah industri ibu kota, tetapi karena dia tidak pernah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan benar, semua orang selalu menertawakannya. Namun, dia memiliki seorang teman yang selalu mendukungnya dan tidak pernah membuatnya merasa buruk. Suatu hari, mantan pacarnya tiba-tiba datang dan mulai menyerangnya. Melihat itu, Shelly tidak bisa lagi menahan diri dan akhirnya membunuh pria tersebut. Setelah itu, dia merasakan kedamaian yang sangat mendalam dalam dirinya. Namun, setelah kejadian itu, dia tidak pernah melihat temannya lagi. Beberapa hari kemudian, teman-teman pria tersebut datang untuk membalas dendam. Shelly dengan mudah membunuh mereka semua, dan setelah itu, dia kembali merasakan kedamaian yang aneh dalam dirinya, seolah-olah dia telah menemukan tujuan hidupnya.